Shalom Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur di mana kita kembali beribadah kepada Tuhan melalui ibadah online ini. Mari kita siapkan hati kita, karena di dalam ibadah itu ada kekuatan Tuhan, ada sukacita, ada pemulihan yang datang dari Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah ini, terlebih dahulu kita satukan hati di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur ya Tuhan buat pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu dan waktu yang terbaik Engkau berikan bagi kami. Saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhir. Biarlah Tuhan Engkau mengkawalinya, Engkau memberkati atasnya Tuhan, supaya nama-Mu yang dipermuliakan. Kami berdoa ya Tuhan secara khusus untuk anak-anak-Mu yang menaikkan puji-pujian, memainkan musik bagi kemuliaan nama Tuhan. Engkau pakai mereka menjadi alat-Mu ya Bapa. Dan kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu, Tuhan juga pakai menjadi alat-Mu. Dan setiap jemaat yang mengikuti dari rumah masing-masing, Tuhan juga berkati, supaya melalui ibadah ini Tuhan, kami boleh mendapat kekuatan baru untuk kami pakai hormat bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, saat ini sekali lagi kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu, dan dengan sukacita kami siap masuk dalam ibadah pada hari ini. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita kembali beribadah hari ini. Satu hal yang kita tahu bahwa kasih setia Tuhan tak berkesudahan. Hari lepas hari dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya, bersama-sama kita memuji Tuhan. Mari berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya. Katakan, dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada
bagi setiap hati kami Tuhan, bagi setiap hati yang rindu akan Engkau Yesus. Haleluya. Mari angkat hatimu lebih lagi, sembah Dia, tinggikan namanya. Haleluya. Mengalirlah kuasa-Mu Tuhan, mengalir Roh Kudus, penuhi setiap hati kami. Haleluya. Kami buka hati kami kepadamu Tuhan, penuhi setiap kami Yesus. Haleluya. Kami siap merasakan lawatan-Mu Tuhan, kami siap menerima lawatan-Mu Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus bekerjalah Engkau lebih lagi bagi kami Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, amin. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Lebih semua katakan mengalirlah. Mari nikmati hadirat Tuhan, rasakan Dia ada di tempat ini. Haleluya Yesus. Ini setiap hati kami Tuhan, penuhi dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Oh Roh Kudus, pulih. Angkat tanganmu, katakan mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mari Roh Kudus penuhi setiap hati kami. Roh Kudus jamah setiap kami Tuhan. Haleluya. Mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan. Lebih sungguh lagi katakan mengalirlah kuasa Roh Kudus. Haleluya. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Dengan iman katakan di hidupku, di hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami puji, yang kami sembah dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan atas berkat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga pada siang hari ini Tuhan kami bisa berkumpul, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Itu semua Tuhan bukan karena kekuatan atau kehebatan kami. Itu semua karena kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, pada kesempatan ini kami sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Engkau Tuhan berkati hamba-Mu. Biarlah apa yang disampaikan itu semua berasal dari Tuhan. Dan kami juga Tuhan meminta pertolongan Tuhan agar ibadah kami pada siang hari ini dapat berjalan dengan baik tanpa ada gangguan sama sekali. Biarlah Tuhan yang selalu beserta kami pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat bertemu kembali.
Jemaat Kedoya yang saya kasihi, tidak terasa kita sekarang sudah memasuki murid yang kelima dari serial 12 murid Yesus. Saya berharap setiap di antara kita masih antusias mengikutinya, karena saya percaya banyak mutiara yang kita bisa ambil dari perjalanan pengalaman murid-murid yang mengiringi Yesus secara langsung. Ya, saudara, kita sampai kepada murid yang kelima, dan itu adalah si Thomas. Ya, saudara, murid yang satu ini dipanggil dengan nama Thomas, tapi kadang juga disebut dengan nama Didimus. Kedua nama ini sama, saudara, artinya si kembar. Ya, dan kemungkinan besar banyak orang yang menyimpulkan bahwa Thomas dan Matius itu kembaran, gitu ya. Thomas dan Matius itu kembaran. Nah, saudara, ada seorang komentator yang bernama Matthew Poole, dia berspekulasi bahwa Matius itu adalah yang digambarkan dengan kisah anak yang hilang. Ya, saudara, Matius itu kan kita tahu merendahkan harkat Yahudi, Lewi, yang sampai demikian rendah, menggadaikan harga dirinya kepada bangsa Roma, ya, sebagai pemungut cukai. Kita semua sudah pernah mendengar, ya. Dan negeri yang jauh itu digambarkan bukan hanya jauh secara fisik, tapi jauh secara moral. Jadi kejatuhan Matius itu sangat dalam. Nah, kalau Matius itu anak bungsu, maka Thomas itu adalah kakak sulungnya. Ya, walaupun cuman beda mungkin berapa menit begitu ya. Tapi Alkitab juga berkata, misalkan seperti Esau dan Yakub, itu tetap dikatakan Esau yang sulung dan Yakub adalah yang bungsu. Ya, nah, kalau saudara lihat di Injil sinoptik ya, Matius, Markus, Lukas, itu mereka hanya menulis nama Thomas itu di daftar daripada 12 murid. Tapi tidak ada keterangan apa-apa. Hanya Yohanes yang mengenal Thomas secara pribadi. Saudara, Yohanes itu dalam menulis suratnya, itu beliau pada saat dia sudah tua. Jadi pada waktu dia menulis, dia akan mengenang kembali masa-masa lalu. Tapi Yohanes ini tipenya itu memang punya rasa yang sangat mendalam di dalam berhubungan atau menilai seseorang, termasuk teman-teman rekan daripada murid-murid ini. Dia mengenal hatinya, sampai akhirnya kan kita tahu Yohanes itu merupakan satu murid Yesus, karena Yesus sendiri juga dalam berhubungan dengan Yohanes itu dia rasanya itu dari hati ke hati. Yohanes itu tipe orang yang sangat sensitif. Dia mengenali pribadi demi pribadi dengan sangat baik. Maka dia bisa menceritakan itu karena dia mengenal Thomas ini dengan sangat baik. Dan mungkin karena mereka itu sejak remaja, mereka pernah saling ketemu karena mereka sama-sama tinggal di Galilea. Ya, jadi itu latar belakangnya dulu. Sekarang kita mau mulai masuk ke Thomas itu. Ada beberapa poin yang kita mau belajar pada kali ini. Yang pertama, kehati-hatiannya. Kita memanggilnya Thomas itu seakan dapat dikatakan dia itu selalu seringnya ragu-ragu, si peragu. Tapi sejujurnya karena Thomas itu orang yang sangat berhati-hati. Dia selalu ingin yakin dalam segala sesuatu. Dia bukan orang yang cuman main tanda tangan tanpa membaca apa yang ditanda tangannya. Tidak, saudara. Dia tipe yang selalu membaca dulu sampai detail. Sehingga mungkin kalau dalam debat gitu, dia mungkin akan sering memakai istilah, buktikan dulu. Nyatakan seperti apa, supaya aku bisa mengikutinya, dan aku baru percaya. Gitu ya, saudaraku ya. Jadi, dia adalah tipe seseorang yang menyelidiki terlebih dahulu. Tapi setelah dia yakin, dia akan pegang kebenaran itu sampai kepada akhir. Saudara, tentu saja bukan hal yang buruk
sikap daripada hati-hati ini. Terutama pada saat dia mempersiapkan sesuatu sebagai komponen iman yang harus dipercayai oleh dia. Alkitab juga mengajarkan kita untuk selalu berhati-hati. Saudara, mungkin kalau anak-anak zaman sekarang tidak pernah melihat, ya. Tapi kalau yang seperti saya, dulu saya hidup di kota kecil di Semarang, saya ikut di rumah oma saya, jadi rumah itu mungkin sudah dibuat mungkin kira-kira ya mungkin 100 tahun yang lalu. Jadi di rumah-rumah yang kuno itu seringkali kalau bikin dinding halaman, pagar gitu saudaraku ya, cukup tinggi. Kemudian atasnya seringkali itu dipasangin sama pecahan-pecahan kaca ya, yang diberdirikan. Tujuannya supaya orang itu jangan memanjat dinding itu dan masuk ke rumah. Zaman dulu yang paling gampang mungkin pakai pecahan kaca itu. Nah, satu hari saya pernah melihat ada kucing yang berjalan di sana, saudara. Kucing itu jalannya itu ya, kan dia kakinya 4 gitu. Jadi yang pertama itu begini-begini sampai dia ketemu tempat yang tidak tajam, dia baru melangkah. Dan nanti yang kedua kan begini-begini lagi cari tempat sampai kakinya itu bisa terletak dengan tidak di kepingan kaca itu, baru dia melangkah. Seperti itulah kehati-hatian. Seperti itulah jalan daripada Thomas yang dia lakukan dalam kehidupan. Saudara, tapi sehati-hatinya seperti itu pun Thomas, ternyata kadang dia masih terpeleset. Ya, kita mau lihat lebih detail. Yang kedua, saudara, selain dia punya hati-hati, dia punya komitmen. Ya, nah, untuk bisa menolong kita mengenal keadaan Thomas waktu itu, maka kita melihat kepada denah yang ada di Alkitab di belakang, ya, saudara, di Alkitab yang tercetak itu ada denah. Ini mungkin bisa dilihat seperti ini. Saudara, saat itu Yesus sedang di Perea. Ini ya, daerah ini Perea, tempat pertanian yang subur. Kemudian Yesus menuju ke Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun. Hari Raya yang penuh dengan sukacita, di mana semua bangsa Yahudi akan datang kembali ke Yerusalem. Mereka akan memberikan persembahan dan mereka akan membayar pajak. Dan saudara, Yesus justru sedang dalam intaian pemuka agama yang ada di sana. Sehingga kalau saudara baca di Alkitab, ada pada saat hari raya pentahbisan bait Allah, Yesus itu ada di Yerusalem. Saudara bisa baca di Yohanes 10 ayat 22. Yesus tiba-tiba hadir di bait Allah dan mengajar bahwa dia adalah gembala yang baik bagi domba-dombanya. Dan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Itu ayat 30, saudara. Ya, dan ayat 31-nya, saudara. Sekali lagi, orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Dan ia pergi menyeberang sungai Yordan dan kembali ke Perea. Ya, saudara, lihat tadi di denah, itu Perea ada di sebelah sini, sedangkan Yerusalem ada di sebelah sini. Di sini ada sungai, yaitu sungai Yordan yang sampai ke Laut Mati. Ya, saudara, jadi Yesus ada di sisi sebelah sini, dipisahkan oleh sungai, dan yang di sebelah sananya banyak orang yang mulai membenci dia. Saudara, kita bisa mengikuti terus pelayanan daripada Yesus pada waktu di Perea ini melalui Injil daripada Lukas. Lukas menceritakan tentang itu. Kisah daripada orang Samaria yang baik hati, orang kaya yang bodoh, pohon ara yang tidak berbuah, kemudian juga seri daripada domba yang hilang, dirham yang hilang, anak yang hilang, itu semua dilakukan oleh Yesus pada waktu dia ada di Perea. Nah, suka kepadanya itu semakin banyak. Sehingga Yesus tahu keadaannya seperti itu. Di seberang orang-orang semakin banyak yang tidak menyukai dia. Jadi dia mempersiapkan dirinya dan juga murid-muridnya untuk apa yang akan dialaminya. Saudara, tiba-tiba ada satu berita. Lazarus sakit dan hampir mati. Saudara,
Ada mungkin memang waktu itu belum ada WA, belum ada SMS gitu ya, tapi ada kabar yang sampai ke telinga Yesus. Lazarus sakit, hampir mati, datanglah segera. Saudara, Yohanes 11 ayat 6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ayat 7, tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Ayat 8, murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Ya. Murid-murid ini ingat saudara bahwa orang-orang marah-marah dan mau melempari Yesus dengan batu. Masa engkau mau ke sana lagi? Banyak musuh itu di sana. Ya. Ayat 14, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah, aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Perhatikan ayat 16, saudara. Lalu Thomas, yang disebut Didimus, berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Saudara, ini komitmen Thomas yang luar biasa. Walau dia sudah mengetahui bahwa Sanhedrin, para pemuka agama yang ada di Yerusalem, sedang menyusun siasat untuk dapat menghabisi Yesus. Tapi Thomas, seakan dia berkata dalam hatinya, jika engkau harus mati, biarlah kita juga mati bersama-sama dengan engkau. Wah, ini komitmen Thomas luar biasa, saudara. Bersama dengan guru mereka Yesus, maka murid-murid ini kembali ke Yerusalem. Entah apa yang berkecamuk di kepala murid-murid itu. Mungkin mereka membayangkan reaksi para pemuka agama yang akan mengadili mereka, atau dengan siasat yang jahat akan memperdaya mereka. Mungkin mereka merancang-rancang berasumsi sesuatu. Tapi saudara, ternyata Yesus malah membawa satu pelajaran yang sangat luar biasa. Sehingga akhirnya mereka akan melihat dengan mata kepala sendiri. Satu mujizat besar, yaitu kebangkitan daripada orang mati. Kebangkitan dari Lazarus yang mungkin mereka juga kenal sebelumnya. Temannya sendiri yang mati, yang sudah mulai membusuk. Tapi akhirnya mengalami sesuatu, yaitu kebangkitan. Yang ketiga, saudara, perhatiannya. Perhatian Thomas. Saudara perhatikan sebentar ya. Saudara, tadi Thomas ketika di Perea itu, dia istilahnya berbicara dengan hatinya. Hatinya tetap ingin membela Tuhan. Ya. Hanya bicara dengan hatinya tanpa pikir panjang. Tapi nanti kita lihat bagaimana Thomas ini bertumbuh, berubah melalui pikirannya, melalui keinginannya. Semuanya nanti kita lihat bagaimana dia dirubah. Saudara, ada beberapa peristiwa lanjutan yang dialami oleh Thomas. Yesus kemudian memasuki Yerusalem dengan keledai, saudara. Ya, orang-orang mengeluh-ngeluhkannya. Hosana bagi anak Daud. Saudara, ini membawa satu euforia bagi murid-murid Tuhan. Membawa harapan yang besar bahwa Yesus akan duduk memerintah sebagai raja di atas tahta Daud. Semua orang mengeluh-elukan, menghamparkan pakaian di depan
Tetapi semua harapan itu sirna, bahkan berubah menjadi sesuatu yang kelam. Para tokoh agama merancang sesuatu untuk mencelakakan Mesias yang tidak mereka harapkan itu. Nah, setelah peristiwa itu, saudara, di kamar loteng, di perjamuan malam, Yesus mengambil tempat sebagai pelayan yang membasuh kaki murid-muridnya. Yohanes 13 ayat 31. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saudara, Yohanes langsung melanjutkan dengan Yohanes 14 tentang rumah Bapa. Kita mau masuk di sini lebih detail sedikit, saudaraku ya. Ayat 1 Yohanes 14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Saudara, pada saat Yesus ngomong seperti itu, tiba-tiba Thomas jadi tidak sabar. Pikirannya langsung jalan, saudara. Bagaimana kita bisa tahu jalan ke situ? Kemana saja kita tidak tahu, apalagi jalannya. Jadi, ayat 5, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Saudara, pertanyaan atau pernyataan Thomas ini mungkin juga mewakili murid-murid yang lain. Tidak bisa mengerti maksud Tuhan. Seakan mereka berkata, apa yang Kau katakan Tuhan tidak masuk dalam pola pikir kami. Padahal sudah hampir habis waktu Yesus sedang mengadakan Last Supper, perjamuan yang terakhir. Tapi murid-murid masih belum bisa menangkap misi Yesus. Yang mereka inginkan, Yesus jadi raja atas Israel. Bebas dari penjajahan Roma. Mereka tetap tidak tahu bahwa agenda Yesus mau menyelamatkan jiwa kita. Saudara, pertanyaan Thomas menjadikan Yesus menjawab dengan satu pernyataan Yesus tentang siapa Dia yang sebenarnya. Ayat 6 berkata seperti ini. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, jawaban Yesus yang satu kalimat ini, saudara, menjawab 3 pertanyaan yang sering ada di dalam hati manusia. Dia berkata, I am the way. Aku adalah jalan. Itu seakan merupakan jawaban dari yang sering kali pertanyaan yang keluar daripada pikiran manusia. Bagaimana aku bisa diselamatkan? How can I be saved? Bagaimana aku bisa diselamatkan? Dijawab dengan I am the way. Akulah jalannya. Yang kedua, saudara, manusia seringkali juga bertanya,
bagaimana supaya aku bisa diyakinkan? Bagaimana supaya aku bisa dibuat yakin? Dijawab dengan, I am the truth. Akulah kebenaran itu. Benar. Yakinlah engkau. Yang ketiga, saudara, pertanyaan yang sering keluar dari manusia. How can I be satisfied? Bagaimana supaya aku bisa dipuaskan? Dijawab oleh Yesus, I am the life. Akulah hidup itu sendiri. Dalam kehidupan ini, semuanya adalah Yesus. Ada di dalam segala sesuatu. Bagaimana supaya aku bisa dipuaskan? Aku adalah dari Alfa dan Omega. Apapun juga, aku bisa masuk dan aku bisa puaskan engkau. Saudara, sehingga sekiranya murid-murid tahu dan mengenal Yesus, seharusnya mereka tahu jalan itu. Karena Yesus itulah jalan itu sendiri. Karena Dia adalah jalan. Saudara mungkin pernah mendengar istilah labirin. Ya, dalam bahasa Inggrisnya itu maze. Ada yang terkenal, yang paling terkenal di Hampton Court Palace. Satu istana yang didirikan oleh Kardinal Wolsey saat Inggris diperintah oleh Henry ke-8. Saudara, di taman itu Wolsey mendirikan Hampton Court Maze, labirin Hampton Court, yang merupakan sebuah sistem jalur yang rumit, berliku-liku dan banyak jalan buntu, ditutupi dengan tanaman yang lebat dan tinggi. Di tengah lahan itu disediakan tempat duduk untuk istirahat sebelum akhirnya harus mencari jalan keluar yang benar. Saudara, entrance sampai ke tengah itu memang kadang-kadang melalui jalan yang buntu juga. Tapi memang dibuat mudah. Ya, jadi orang masih bisa masuk, seringkali ketemu nyasar beberapa kali, tapi masih bisa masuk di tempat ruangan yang di tengah, yang ada tempat buat istirahat dan segala macam. Lah, saudara, persoalannya untuk keluar itu tidak mudah. Ya, jalannya berliku-liku, sangat tidak mudah. Ada seseorang yang masih muda, pernah diajak oleh pamannya ke situ, saudara. Setelah dia sampai di tengah, dia berusaha kemudian sendiri mencari jalan untuk bisa keluar. Mencoba berkali-kali sampai akhirnya dia putus asa dan kelelahan. Karena muter-muter dan akhirnya dia kembali ke lapangan tengah lagi. Saudara, di tengah kelelahan dan putus asanya, ada seorang petugas taman itu yang lewat. Saudara, dan akhirnya dia minta tolong. Saya mau keluar, tolong tunjukin aku jalannya. Saudara, singkat cerita petugas itu langsung menunjukkan jalannya. Dan benar, dia jalan itu langsung aja dia keluar. Kenapa? Karena orang itu, petugas itu, dia tahu jalannya. A man who knew the way. Orang itu tahu jalannya. Mungkin dia tiap hari lewat situ, dia yang motongin tanamannya. Dia tahu persis lewat jalan ini udah nggak mungkin salah. Saudara, demikian pula Yesus. Hanya Dia yang tahu jalan untuk pulang ke rumah Bapa. Prinsipnya Yesus sedang mengajari Thomas dan murid-murid yang lain. Jangan khawatir tentang jalan yang kamu tanyakan, Thomas. I am the way. Ikutilah aku. Kalau kamu mengenal aku, kamu akan tahu jalannya. Karena akulah jalannya itu. Saudara, walaupun sudah diajarin seperti itu, kita masuk ke poin yang keempat, kejatuhannya. Kejatuhan daripada Thomas. Ya, saudara, Thomas sangat dihantui oleh kebingungan dan tanda tanya besar. Karena impian yang dibentuk bahwa Yesus akan menjadi Mesias yang memerdekakan bangsa Israel ternyata runtuh. Malah dia melihat
Yesusnya ditangkap. Waktu itu dia melihat Yesusnya dielu-elukan masuk Yerusalem. Tapi sekarang malah ditangkap, dilucuti, didera, dihina, diolok-olok, bahkan akhirnya mati di kayu salib. Saudara, pasti Thomas mengikuti itu semua. Dan seperti Petrus, Thomas juga mencari selamat bagi dirinya sendiri. Demikian pula murid-murid yang lain. Tapi beberapa dari mereka lebih cepat mengalami pemulihan. Dan kelompok kecil ini kembali berkumpul di kamar loteng. Mereka tinggal di Yerusalem beberapa hari untuk melihat perkembangan yang terjadi. Saudara, pintu kubur itu masih dimeterai dan bahkan dijaga oleh prajurit Romawi. Tapi beberapa hari kemudian, di pagi-pagi yang benar, beberapa wanita mengambil resiko. Mereka mendatangi kubur Yesus, mereka membawa rempah-rempah. Mereka mungkin dalam pikirannya berkata, nanti aku mau minta tolong, ada orang yang bisa membukakan pintu itu, dan kami mau merempah-rempah itu Bu Yesus. Tapi mereka tiba-tiba pulang dengan teriakan, kubur itu kosong dan tidak ada penjaga. Mereka cerita bukan ketemu penjaga, tapi malah ketemu dengan malaikat yang berkata bahwa Yesus hidup. Saudara, Petrus dan Yohanes segera lari untuk melihat. Dan benar, kubur itu kosong. Hanya ada kain kafan yang tertinggal. Saudara, malam itu murid-murid kembali berkumpul di kamar loteng, kecuali Thomas. Dan Yesus hadir di antara pintu-pintu yang terkunci untuk membagikan salam. Damai sejahtera bagi kamu. Saudara, kenapa Thomas tidak ikut? Sedang yang lain 10 orang murid ada di sana. Mungkin kita bisa berasumsi bahwa dia punya argumen yang banyak kita temui. Thomas bisa saja berkata, aku capek, sangat jenuh, dan telah melihat semuanya. Sepanjang beberapa minggu ini, aku sangat terkuras tenagaku, pikiranku, perasaanku seperti nano-nano, diaduk tidak jelas. Aku perlu istirahat dulu. Aku permisi tidak ikutan dulu. Atau mungkin bisa juga dia berkata, sangat berbahaya kita keluar. Orang-orang Romawi sedang mengawasi setiap pergerakan kita. Iklim dan suasana politik di Yerusalem sedang tidak kondusif. Apalagi bagi pengikut Yesus. Masih banyak mata-mata dari pemuka-pemuka agama yang mungkin mengawasi setiap gerak-gerik kita. Saya takut untuk keluar rumah, nanti malah ditangkap oleh mereka. Thomas, yang waktu itu pernah berkata, mati pun aku rela. Tetapi karena waktu itu, dia masih melihat Yesus membuat mujizat. Dia masih melihat Yesus bagaimana dia bisa menyelesaikan semuanya dengan kuasa yang demikian luar biasa. Maka dia optimis. Tapi sekarang dia melihat Yesusnya mati. Mending saya stay at home. Mending saya work from home. Dan read the Bible saja. Sambil menenangkan diri. Jadi Thomas tinggal di rumah dan kehilangan kesempatan untuk berjumpa dengan Yesus. Pada waktu itu Yesus menguatkan murid-murid yang lain, makan dengan mereka, memberkati mereka, menyampaikan salam damai sejahtera bagimu bukan cuma secara kata-kata kalimat, tapi saya percaya waktu itu damai sejahtera yang diucapkan itu akan masuk mengubah murid-murid yang lain. Ada satu kerinduan, ada satu kelepasan
bagaimana setelah melihat semuanya Yesus disalib, sekarang murid itu melihat kembali Yesus hadir dan memberikan damai sejahtera. Maka saya percaya bukan cuma ucapan, tapi damai sejahtera itu akan menjadi seperti air yang dituangkan di dalam hati kerinduan daripada semua murid-murid yang lain. Dan itu momen Thomas kehilangan momen itu. Saudara, jadi saat dia mendengar cerita dari murid-murid yang lain, mungkin dia langsung berpikir, mana mungkin Yesus yang sudah mati bisa hadir di tengah-tengah pintu yang tertutup? Mana mungkin? Aku tidak akan percaya. Aku orang yang cukup hati-hati. Aku tidak mau percaya lebih dulu sebelum aku melihat buktinya. Kamu semua pasti salah. Pasti bukan Yesus yang kalian lihat. Murid-murid yang lain ingin meyakinkan dia, tapi Alkitab mencatat. Yohanes 20 ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Waduh saudara, statement atau pernyataan Thomas ini yang kita pelajari saudara. Yang pertama tadi, di dalam Yohanes 11 ayat 16. Itu istilahnya Thomas berbicara dengan hatinya. Ya. With the voice of his heart. Tapi yang kedua, Thomas berbicara dengan suara pikirannya. The voice of his mind. Pada saat di kamar loteng yang pertama. Dan sekarang saudara, yang ketiga ini, Thomas bicara dengan suara keinginannya. The voice of his will. Yohanes 20 ayat 25. Saudara, ingat hal ini saudara. Pergulatan antara keyakinan dan iman. Selalu sekatnya adalah keinginan. Kita ragu bukan karena kita tidak dapat percaya, tapi karena kita tidak ingin atau tidak mau percaya. Jadi sekat yang ketiga ini, keinginan manusia ini, keinginan Thomas ini, yang akan diberesi oleh Tuhan. Saudara, manusia di dalam mengikut Tuhan, selalu barriernya tiga ini. Hatinya, pikirannya, kemudian keinginannya. Kadang-kadang orang yang tidak punya hati untuk mengikut Tuhan. Kadang-kadang orang punya hati tapi pikirannya berkata tidak mungkin. Tapi juga ada orang yang tidak punya keinginan untuk mau mengikut Tuhan. Saudara, Yesus menjamah tiga aspek ini melalui diri Thomas ini. Tiga-tiganya dijamah oleh Tuhan dengan luar biasa. Hatinya, pikirannya, keinginannya. Kita lihat bagaimana nanti Thomas sampai ke poin yang terakhir, kelima, pengakuannya. Ya, nah, saudara, Thomas akhirnya tidak kehilangan kesempatan yang kedua. Pada pertemuan selanjutnya, dia ikut di sana. 8 hari kemudian, mereka ada di kamar loteng yang sama. Mungkin Thomas masih berkutat dengan dirinya sendiri. Aku tetap masih tidak bisa percaya apa yang dikatakan teman-teman. Mana mungkin dalam keadaan seperti ini, pintu-pintu tertutup dan terkunci, Yesus bisa hadir. Tetapi tiba-tiba, tanpa mengetuk pintu, tanpa pintu itu mungkin terbuka, saudara, tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Saudara,
Yesus ingin membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Melampaui segala logika, melampaui segala pemikiran, melalui segala asumsi yang bisa dibuat oleh manusia. Saudara, seakan Yesus hadir yang kedua kalinya itu khusus bagi Thomas. Dia tahu pikiran Thomas. Dia tahu area-area dalam diri Thomas yang perlu harus mengalami pembaharuan. Hatinya, pikirannya, keinginannya, tiga-tiganya langsung dibungkus menjadi satu peristiwa. Yesus hadir untuk yang kedua kalinya di kamar loteng untuk membuktikan dirinya kepada Thomas secara pribadi. Saudara, ayat yang ke-27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Saudara, Yesus itu seakan-akan kalau boleh ngomong, sekian tahun aku bersama dengan engkau Thomas, tapi engkau tetap tidak bisa percaya aku sebagai Tuhan. Sampai akhirnya Yesus mengatakan dengan statement itu. Saudara, dia katakan tidak percaya lagi di sini. Dia memakai kata yang artinya adalah faithless atau tidak punya iman. Kata yang dipakai Yesus di sini pada waktu menegur Thomas, dia pakai kata yang artinya itu tidak punya iman, faithless. Kata yang sama dipakai di dalam Matius 17 ayat 17. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Saudara, kata itu sama dipakai di Matius 17 ayat 17 dan kata yang dipakai oleh Yesus pada waktu dia menempelak Thomas ini. Saudara, Thomas langsung tertemplak. Jangan sampai engkau tidak punya iman, Thomas. Jangan sampai engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Saudara, Thomas, hatinya, pikirannya, keinginannya, ketiga-tiganya, segenap hidupnya, langsung dia tertemplak. Bukan cuma dia tidak punya iman, tapi pengalamannya, pengetahuannya, semuanya eksistensi dirinya. Dia mengalami damai sejahtera Tuhan. Melampaui segala akal, melampaui segala pemikiran, apapun juga. Maka akhirnya dia 28. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Saudara, Thomas berkata, ya Tuhanku. Dia seakan berkata, mulai sekarang aku mau menempatkan Yesus benar-benar bertahta di hatiku. Dan dia juga berkata, ya Allahku. Artinya dia menempatkan Yesus sebagai penguasa tunggal dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Sehingga ayat 29 kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Saudara, kita tidak seberuntung murid-murid yang bisa melihat dan berinteraksi dengan Yesus. Tapi kita adalah orang-orang yang berbahagia. Karena kita bisa percaya walau tidak melihat. Bahasa Inggrisnya cukup bagus, saudara. With all such believers, the Lord is well pleased.
Jadi dengan orang-orang yang bisa percaya walaupun tanpa melihat seperti saudara dan saya. The Lord is well pleased. Tuhan itu sangat disenangkan. Jadi kalau kita masih bisa percaya, saudara, tidak seperti Thomas yang perlu aku harus mencucukkan tanganku dulu di bekas paku itu lebih dihargai oleh Tuhan. Kalau saudara bisa dalam hidup ini bisa merasakan kehadirannya, kalau hati kita, pemikiran kita, bahkan keinginan kita bisa dipenuhi oleh Dia, itu sesuatu yang sangat luar biasa melampaui daripada pengalaman yang dialami oleh Thomas. Saudara, rasakan ini sebagai satu anugerah daripada karya Roh Kudus yang bisa memberi pencerahan kepada setiap di antara kita, yang bisa memberi iman itu hidup di dalam hidup saudara dan saya. Itu benar-benar pekerjaan Roh Kudus. Karena kita tidak pernah melihat, tapi kita bisa dibuat percaya. Dan Tuhan berkata, aku sangat disenangkan. Imanmu benar-benar nyata, dan aku akan menghargainya. Saudara Thomas, akhirnya saudara, pernah di dalam Yohanes 20, itu dia kembali menangkap ikan. Ya. Tapi tidak ada yang tahu hati dan pikiran Thomas saat itu. Tapi yang pasti, setelah Yesus hadir itu, dia dikuatkan sungguh-sungguh. Dia dirubah dengan luar biasa. Yang dulunya ragu-ragu, menjadi orang yang penuh dengan kepastian. Saudara, tradisi menyebutkan Thomas pergi ke arah timur, mewartakan Injil ke Babilonia, sampai ke Parta, dan sampai ke India. Dan di setiap tempat yang dia kunjungi, tak henti-hentinya dia bersaksi dan menceritakan tentang ada seseorang yang bangkit dari kematian, yang dapat menembus dinding, yang tangan dan kakinya masih berlubang bekas paku. Seseorang yang pernah berkata kepadaku, I am the way, the life, and the truth. Dan yang sekarang ada di surga, menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Saudara, saya percaya Thomas, dia menjadi murid Tuhan yang militan. Dia sudah tidak memikirkan dirinya lagi. Dia sungguh-sungguh menghayati kata-kata terakhir pada waktu itu. Dia bisa berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Saudara, saya mau setiap di antara kita mengalami hal yang sama. Semua keraguan Thomas tergantikan dengan kepastian bahwa Yesus menjadi bukan hanya sebagai Tuannya, tetapi sebagai Tuhannya. Saudara, mari kita juga boleh menganggap atau menempatkan Yesus itu bukan hanya sebagai Tuan kita, tetapi sebagai Tuhan kita, sebagai Allah kita yang akan menyertai kehidupan kita terus melalui jalan yang akan Dia tempuh dan yang telah Dia sediakan bagi kita sampai kita kembali ke rumah Bapa di surga. Amin. Tuhan memberkati. Saudara, saya percaya bukan hanya kepada Thomas, tapi juga kepada saudara dan saya sendiri. Tuhan ingin agar setiap kita bisa mengenali Dia sebagai Tuhan dan Allah. Thomas akhirnya hanya bisa berucap, ya Tuhanku dan Allahku.
Saya percaya dia sudah tidak perlu mencucukkan jarinya di bekas lubang paku di tangan dan kaki Yesus. Karena kebangkitan Yesus telah mengubah keraguan Thomas menjadi satu kepastian. Saudara, kita di dalam hidup kadang juga masih diliputi dengan keraguan. Tapi mari kita bukan hanya belajar, tapi juga menyikapi seperti Thomas. Berubah dari keraguan mengikut Yesus menjadi sungguh-sungguh percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Allah kita. Mari saya ajak untuk menaikkan satu puji sebagai rasa penghargaan kita kepada Tuhan dan Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena
puji, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Tetapi Engkau demikian mengasihi kami. Engkau datang ke dunia untuk menyelamatkan setiap di antara kami. Engkau yang memberikan kepastian di tengah segala keraguan kami. Terima kasih Tuhan, buat kami mengerti, buat kami menyadari seperti Thomas, bahwa Engkau adalah Tuhan dan Allah segala kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, biar sesuatu yang baru mewarnai hidup kami, membuat kami sadar kami hanya ciptaan dan kami wajib memuliakan Engkau di dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Saudara, kita mau lanjutkan dengan perjamuan kudus. Persiapkan roti dan air anggur. Bawa hatimu kepada Tuhan saat ini. Hampiri Dia. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah. Dan kita bersyukur karena kita boleh mengangkat roti ini yang sudah dibagikan bagi saudara dan saya. Dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuh. Percayakah saudara bahwa roti ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia. Biar setiap di antara kami boleh bersekutu dengan Engkau secara pribadi, dengan tubuh dan darah, sehingga itu menyucikan kami kembali sebagai anak-anak Tuhan, menikmati pemeliharaanmu yang ajaib, dan sungguh beri kami pengertian supaya kami menjadi ciptaanmu yang memuliakan nama-Mu. Percayakah saudara bahwa air anggur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat hatimu, angkat suaramu, dan agungkan Dia melalui pujian ini. Haleluya, 12 kali. Haleluya, 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 haleluya.
supaya kami boleh memuliakan Engkau bukan hanya melalui pujian, tetapi melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada kami semua. Dan kami percaya ini sangat berarti bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kepada seluruh pelayan GPI Bethel, Anda diwajibkan mengikuti konser doa sekaligus mendapatkan arahan dari Bapak Gembala Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham pada Kamis 6 Mei jam 7.30 malam melalui aplikasi Zoom. ID meeting akan diberitahukan via WhatsApp. Go into the world and preach the gospel to all creation. Ikutilah ibadah kenaikan Tuhan Yesus secara online. Dilayani oleh tim GPI Bethel dari Bandung, Bekasi, Kedoya, Kelapa Gading, dan Tasikmalaya. Dengan pembicara Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham pada tanggal 13 Mei pukul 8 pagi di YouTube channel GPI Bethel. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai dan saya percaya kita semua sudah dilawat oleh Tuhan. Sebelum kita masuk dalam doa berkat, kita bersama-sama bersyafaat kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur Tuhan pada hari ini. Kami boleh mengikuti ibadah online ini dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kami berdoa untuk setiap kami yang sudah melayani Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan berkenan atas kami semuanya. Dan Tuhan memberkati kehidupan kami. Dan hidup kami terus menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur untuk firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah firman-Mu ya Bapa menjadi rema dalam hati kami. Dan iman kami semakin kuat. Dan rohani kami semakin dewasa. Sehingga kami diberikan semangat dan pengharapan dalam menjalani hari-hari yang Tuhan izinkan bagi kami. Tuhan, tolonglah kami semuanya. Dan kami berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman ini. Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu dimanapun beliau berada. Dan nama-Mu dipermuliakan di sana. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap para pembina rohani kami di GPI Bethel. Tuhan, Engkau urapi, Engkau pakai terus menjadi kemuliaan bagi nama-Mu di surga. Tuhan Yesus, kami juga satukan hati berdoa untuk umat-umat Tuhan yang telah berulang tahun di bulan April. Kiranya kasih setia-Mu terus Engkau sertai mereka.
Berkati mereka Tuhan, dan umur yang sudah Engkau berikan bagi mereka. Mereka terus bersyukur kepada Tuhan, dan mereka memuliakan Engkau di atas segala-galanya. Tuhan, Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Dalam melewati masa pandemi ini Tuhan, Engkau memberkati para pemimpin kami, dari pusat sampai ke daerah, bahkan ke pelosok. Hikmat, penyertaan Tuhan Engkau nyatakan lewat hidup mereka Bapa, sehingga bangsa ini Tuhan mengalami lawatan pemulihan Tuhan. Dan kami sungguh berharap kiranya transformasi terjadi di tengah-tengah bangsa ini. Dan kami rindu Tuhan, kiranya nama-Mu dimuliakan di tengah-tengah bangsa ini. Tuhan, tolonglah bangsa kami, pulihkan bangsa kami Tuhan, dari berbagai macam bencana alam yang terus terjadi di tengah-tengah bangsa ini. Biarlah Tuhan Engkau berbicara bagi bangsa ini, bahwa Engkau adalah Tuhan, pemilik kehidupan ini. Tuhan, inilah doa kami, inilah seruan kami ya Bapa. Biarlah Engkau mendengarkan kami sesuai kehendak-Mu, karena kami percaya waktu Tuhan, waktulah yang terbaik bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Pemilik kehidupan, kami sudah berdoa. Haleluya. Immanuel. Amin. Saudara, angkat tanganmu, angkat hatimu, dan terimalah berkat Tuhan, agar setiap di antara kita boleh seperti Thomas yang mengalami pencerahan dari pergumulan kehidupan menjadi satu kepastian, mengerti dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus itu Tuhan. Biar berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan di Roh-Nya yang Kudus, biar itu tinggal di dalam hidup saudara dan saya, sehingga akan timbul Thomas-Thomas yang baru, yang mengenal Engkau, baik melalui hati kami, melalui pemikiran kami, melalui keinginan kami. Biarlah Engkau menjadi Tuhan dan Allah kami. Biar berkat ini turun atas kita semua, mulai dari saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Salam sehat.